Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Bu Silni. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah makan es krim, bukan? Es krim yang bentuknya padat akan berubah menjadi cair apabila didiamkan. Lalu, apakah kalian pernah melihat embun yang ada di pagi hari? Dan perubahan adonan pada puding yang awalnya cair hingga berbentuk padat dan bisa kita nikmati. Nah, hal tersebut menandakan bahwa benda dapat mengalami perubahan wujud. Mari kita belajar perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda menjadi wujud yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud benda akibat menyerap kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Lalu, perubahan wujud benda akibat melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Mari kita bahas satu persatu terkait perubahan tersebut. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini, terjadi proses penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. Contoh dari proses mencair yaitu perubahan wujud dari es batu yang didiamkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan menjadi air. Hal ini karena es batu menyerap kalor dari lingkungan, sehingga menyebabkan mencair. Lalu, contoh yang selanjutnya yaitu proses pemanasan mentega yang menyebabkan perubahan wujud mentega yang padat menjadi cair. Hal ini menandakan panas dari teflon diserap oleh mentega sehingga menyebabkan mencair. Kemudian, perubahan wujud selanjutnya yaitu membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa ini terjadi pelepasan kalor sehingga suhu benda akan turun dan menjadi beku. Contoh dari membeku yaitu puding yang berbentuk cair setelah dimasak, lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan di udara terbuka, maka akan melepaskan kalor, sehingga puding menjadi dingin dan berbentuk padat. Contoh selanjutnya yaitu mengerasnya cairan lilin yang panas setelah beberapa saat di ruang terbuka akan menjadi dingin akibat melepaskan kalor. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada peristiwa ini terjadi penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. Contoh dari penguapan yaitu menguapnya minuman panas. Adanya uap tersebut menandakan minuman panas melepaskan kalor ke udara. Lalu, contoh lain dari penguapan yaitu bensin yang dibiarkan di ruang terbuka. Meski uapnya tak terlihat, apabila bensin dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan bensin akan berkurang. Hal ini menandakan bensin mengalami penguapan. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Pada peristiwa ini, terjadi pelepasan kalor sehingga suhu gas menjadi turun. Contoh dari mengembun yaitu terbentuknya embun pagi. Embun pagi terbentuk dari udara pagi yang berubah menjadi butiran air. Pengembunan juga terjadi pada proses terbentuknya awan hujan, di mana uap air yang berasal dari perairan di bumi akan berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul menjadi satu di awan. Kemudian mengkristal. Mengkristal atau mendeposisi yaitu perubahan wujud gas menjadi padat tanpa melalui pencairan atau fase cair. Hal ini karena
terjadi pelepasan kalor. Nah, contoh dari mengkristal yaitu terbentuknya salju pada saat udara atau cuaca dingin. Udara yang dingin menyebabkan perubahan wujud udara menjadi butiran salju. Contoh lainnya yaitu terbentuknya jelaga hitam pada knalpot. Knalpot yang terus-menerus mengeluarkan asap, lama-kelamaan akan menyebabkan terbentuknya jelaga hitam yang padat pada bagian dalam knalpot. Oke, yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Artinya, benda padat yang menyublim akan langsung hilang menjadi gas. Contoh dari menyublim yaitu mengecilnya kapur barus setelah beberapa hari ditempatkan di ruang terbuka. Hal ini karena kapur barus yang padat lama-kelamaan akan berubah menjadi gas akibat menyublim. Menyublim juga terjadi pada terbentuknya gas atau asap dari es kering yang berbentuk padat. Es kering ini merupakan es yang biasa digunakan untuk proses pendinginan. Oke, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah kalian memahaminya? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian analisis perubahan wujud benda yang terjadi pada proses pemanasan air. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.